Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita akan memulai ibadah pertanyaan kita malam ini. Sebelum kita memulai, kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami, agar kami semakin percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Firman Tuhan, epistel untuk kita malam ini yang tertulis dalam Ibrani pasal yang kedua, dimulai ayat 1 sampai ayat 4. Kita baca secara responsoria. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantara malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercaya, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 1. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas madihita saluhutna. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan dalam ibadah pertangyangan kita pada malam hari ini tertulis dalam kitab Ester pasal 9 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya akan membaca untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu, orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk antar mengantar makanan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Ester adalah kitab yang hampir tidak pernah menyebut nama Allah, tetapi memunculkan figur seorang raja sebagai tokoh sentral. Sekalipun raja sebagai tokoh sentral,
Namun di sini kita dapat melihat bahwa Allah berdaulat, Allah berkuasa melalui sistem pemerintahannya. Jika kita lihat latar belakang kitab Ester, di mana kitab Ester adalah menuliskan bagaimana perbudakan orang Yahudi di Babel pada masa raja-raja Persia. Raja-raja Persia pada saat itu adalah Raja Kores, Raja Darius, Raja Ahasweros, di mana raja-raja itu disebut sebagai raja yang dipakai oleh Tuhan dan sangat berperan dalam kepulangan bangsa Yahudi dari pembuangan Babel. Sekalipun pembuangan di Babel itu sangat kelam, sekalipun pembuangan itu sangat mencekam, namun Allah hadir dan sangat berperan di dalam masa pembuangan umatnya itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Ester adalah seorang perempuan Yahudi. Dia diasuh sejak kecil oleh Mordekai, di mana Mordekai adalah saudara sepupunya. Mordekai juga pernah menyelamatkan Raja Ahasweros dari rencana pembunuhan di lingkungan istana Persia. Oleh karena kebaikan, oleh karena kecantikan Ester, Raja Ahasweros kemudian mengangkat dia menjadi istrinya, dan sebagai ratu menggantikan Ratu Wasti, dan Ester menetap tinggal di Susan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Ester sebagai ratu, ia mengungkapkan sebuah rencana jahat, sebuah rencana busuk dari Haman, di mana Haman itu adalah seorang pejabat istana Persia. Haman berencana ingin membunuh semua orang Yahudi. Namun Ester dapat melihat, dapat mengetahui, dan dia berusaha untuk mencegah, dia berusaha untuk melindungi orang-orang Yahudi dari rencana pembunuhan Haman. Sekalipun Ester sudah berada di tengah-tengah istana pada saat itu sebagai ratu, dia tidak lupa daratan. Dia tidak mabuk akan kekuasaan. Ia tidak memakai kesempatan itu untuk memperkaya dirinya sendiri. Sebaliknya, Ester memperjuangkan, Ester menyelamatkan bangsanya dari perbudakan dan pembunuhan. Ester juga adalah seorang perempuan Yahudi yang taat di dalam beribadah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats kita pada saat ini, di mana tibalah saat peperangan, di mana rencana akan membunuh, akan memusnahkan orang Yahudi telah tiba. Sekalipun Raja Ahasweros sudah melarang membunuh orang Yahudi, namun masih tetap ada yang ingin merampas harta mereka. Masih tetap ada yang ingin mencelakakan, bahkan ingin membunuh orang-orang Yahudi. Namun apa yang terjadi dalam bacaan kita hari ini? Allah menyelamatkan, Allah melindungi orang Yahudi
membunuh para pembenci mereka. Allah hadir di tengah-tengah umat Yahudi. Allah memberikan kekuatan. Allah memberikan perlindungan bagi mereka, sehingga mereka mengingat itu sebagai sebuah mujizat. Orang-orang Yahudi melihat apa yang terjadi di Susan, di mana dengan pertolongan Tuhan mereka bisa melawan, bahkan membunuh 75.000 lebih orang. Itu adalah karena pertolongan Tuhan, dan mereka merayakan itu dengan sebuah perayaan sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang ingin dipesankan nats ini kepada kita pada saat ini? Yang pertama yang ingin dipesankan nats ini kepada kita saat ini adalah Tuhan tidak membiarkan umatnya tetap menderita. Dan loason ni Tuhani akan aporsea di ibana toktong di bagasan si taonon. Mungkin banyak orang yang membenci kita saat ini. Mungkin banyak orang yang menindas kita saat ini. Mungkin banyak orang yang menginginkan kecelakaan kita saat ini. Mungkin banyak orang yang saat ini tertawa di atas penderitaan kita. Namun kita harus mempercayai dalam sejarah Tuhan selalu berpihak. Tuhan selalu bertindak bagi umatnya, bagi orang yang percaya kepadanya. Tuhan pasti akan membalaskan itu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan tidak akan membiarkan kita dalam keterpurukan. Apapun keterpurukan kita saat ini, ingatlah Tuhan sedang mempersiapkan orang lain. Tuhan sedang mempersiapkan penolong. Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk keluar dari keterpurukan, keluar dari berbagai macam ancaman di tengah-tengah kehidupan ini. Yang kedua, yang ingin dipesankan nats ini kepada kita saat ini adalah bersikap dan bertindaklah seperti Ester. Ester, dia bersedia dipakai oleh Tuhan untuk melaksanakan apa yang direncanakan oleh Tuhan. Ester tidak takut kehilangan jabatan. Dia tidak takut apapun demi sebuah kebenaran. Oleh karena itu, jika kita saat ini diberikan kesempatan dalam sebuah jabatan, jika kita saat ini diberikan kesempatan di dalam sebuah pekerjaan, dalam sebuah tanggung jawab, dalam sebuah kepercayaan, jangan pernah sia-siakan. Jangan pernah menggunakan kepercayaan, tanggung jawab, pekerjaan, jabatan apapun itu. Jangan gunakan untuk memperkaya diri, untuk kesenangan diri sendiri. Namun gunakanlah untuk sebuah kebenaran. Gunakanlah untuk menolong orang lain. Gunakanlah untuk membantu orang lain. Gunakanlah untuk melepaskan orang lain dari mara bahaya, dari ancaman pembunuhan, dari ancaman kematian, dari ancaman kemiskinan, kelaparan, dan apapun itu. Mari kita gunakan kesempatan, jabatan, apapun yang kita miliki saat ini untuk melaksanakan rencana Tuhan dalam kehidupan yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
Yang ketiga yang ingin dipesankan nats ini kepada kita saat ini adalah jadikan setiap momen, jadikan setiap peristiwa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Naing maganup partikian tak pakai madok mau lihat itu debata. Jangan hanya ketika kita mengalami sebuah masa-masa yang indah kita mengucap syukur. Unang holan tiki marningot natabui hitamadok mau lihat itu debata. Namun ketika kita melihat, ketika kita mengalami masa pahit, ketika kita mengalami masa suram, ketika kita mengalami masa-masa keterpurukan dalam hidup kita, mari kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tadok mau lihat itu debata. Karena Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Baik itu penderitaan, baik itu sukacita. Holan halak na manguludo nabuy madok mau lihat. Oleh karena itu, selagi kita saat ini diberikan kehidupan, selagi kita masih hidup saat ini, syukuri apapun yang terjadi, karena Tuhan sudah, sedang, dan akan menyelamatkan kita. Keselamatan yang luar biasa bisa kita rayakan, bisa kita rasakan, bisa kita alami di dalam Yesus Kristus. Dan sukacita ketika kita keluar dari masa-masa pahit, ketika kita keluar dari masa-masa suram itu, sama seperti orang Yahudi tadi, mereka membuat dan mengingat hal itu sebagai hari sukacita dan perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk mengantar makanan. Dan itulah nanti yang menjadi hari raya Purim di tengah-tengah bangsa Israel. Mari kita merayakan sukacita oleh karena keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, dengan mengajak orang lain, membuat orang lain bersukacita oleh karena kita saat ini Tuhan menyelamatkan hidup kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kudus, yang kami puji, yang kami puja dan sembah di dalam Kristus Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami mensyukuri perjalanan hidup kami. Banyak pengalaman pahit dan manis, lika-liku kehidupan yang sudah kami alami. Dan pada saat ini kami mensyukuri bahwa itu semua adalah pertolongan Tuhan. Seperti Tuhan menolong umat Tuhan ketika mereka hendak dibunuh di Susan pada masa Ratu Ester. Tuhan, kami juga percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak akan berhenti pada saat ini dan di sini. Kami yakin pertolongan Tuhan akan hadir di setiap hidup kami, karena kami hanya mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup kami ini. Pada saat ini Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami berdoa buat saudara-saudara kami, teman-teman kami, orang-orang yang menderita, yang sakit, yang miskin, yang lapar saat ini. Kami berdoa buat mereka, kiranya Tuhan menyelamatkan, kiranya Tuhan meneguhkan hati mereka, kiranya Tuhan menyertai kehidupan dan memberikan berkat bagi mereka sebagaimana Tuhan memberkati kami. Banyak jemaat Tuhan yang saat ini yang sakit,
yang menderita, yang rugi, yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah pergumulan mereka. Dan jemaat Tuhan yang bersuka cita, yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan, yang bersuka cita oleh karena mendapat pekerjaan, oleh karena menemukan jodohnya. Apapun sukacita jemaat Tuhan yang saat ini dirasakan, jadikan mereka Tuhan menjadi berkat Tuhan. Berikan umur yang panjang, berikan rezeki, berikan kesehatan, berikan apapun yang mereka butuhkan dan harapkan di tengah-tengah dunia ini, supaya mereka senantiasa bersyukur dan mensyukuri keberadaan Tuhan dalam perjalanan sukacita mereka. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk anak-anak kami. Kiranya Tuhan melindungi, menyertai, dan menguatkan anak-anak kami, supaya tetap taat terhadap orang tua dan juga mengasihi Tuhan. Tuhan, kami menyadari banyak kesalahan kami, banyak dosa dan pelanggaran kami terhadap Tuhan dan terhadap sesama kami. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak untuk meminta di hadapan Tuhan. Inilah doa kami, inilah permohonan kami, yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1. Mari kita berdoa. Pujian syukur kami ucapkan kepadamu ya Bapa, karena kasih anugerah-Mu terus Kau limpahkan kepada kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, sehingga kami sampai saat ini dalam keadaan sehat. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan telah menyertai kami dalam perjalanan hidup kami, khususnya pada hari ini, dalam melakukan kegiatan kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kegiatan kami dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa yang baik, pada saat ini kami bersekutu pertangyangan masih di rumah kami masing-masing Bapa. Ajari kami, temani kami dalam menerima firman, dalam melaksanakan firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu kepada kami. Biarlah itu menjadi bekal kehidupan kami di dalam kami menjalani pekerjaan kami masing-masing Tuhan, di dalam kehidupan perjalanan hidup kami masing-masing ya Bapa. Agar Tuhan tetap menyertai kami, menolong kami, menjagai kami, dan membantu menyelesaikan permasalahan kami dengan baik, sehingga kami bersuka cita
dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Demikian juga Tuhan, hamba-Mu yang telah meneburkan firman kepada kami. Bapa berkati, tambahkan kebijaksanaan, kesehatan. Mampukan Tuhan memimpin kami. Ruas-Mu HKBP Jambi 1, agar ruas-Mu seluruhnya, jemaat semuanya dalam keadaan sukacita, dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh gereja kami ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan, buat saudara-saudara kami, orang tua kami, yang mungkin masih dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami mohon Tuhan dengan kerendahan hati datang bersujud kepadamu, kiranya Tuhan berkenan memberikan kesembuhan Tuhan, kelegaan hati dan pikiran Tuhan. Biarlah mereka tetap percaya dan berpengharapan hanya kepadamu saja. Demikian juga Tuhan, banyak di antara jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang berduka. Tuhanlah penghibur yang sejati bagi mereka yang berduka ya Tuhan. Kuatkan hati dan pikiran mereka agar tetap bisa menjalani kehidupan ke depan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh anak-anak kami, mulai dari yang kecil sampai yang dewasa, dari sekolah, kuliah maupun yang bekerja. Kiranya Tuhan tetap menjaga mereka, tambahkan hikmat kepada mereka ya Tuhan yang telah bekerja, agar mereka bekerja sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kemuliaan bagi nama-Mu dan sukacita bagi kami orang tua, terutama mereka yang telah mendapat pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Bagi anak-anak kami yang sekolah maupun kuliah Bapa, juga kami berharap kepadamu, karena Tuhan memberikan pengetahuan, hikmat daripada-Mu ya Tuhan. Biar mereka tetap tekun, bersukacita dalam menerima materi-materi, dalam menerima perkuliahan, walaupun Tuhan masih dalam kondisi daring. Biarlah mereka Tuhan dengan sungguh-sungguh terus bekerja semangat dalam menerima materi-materi dari orang tua, dari guru-guru maupun para dosen mereka ya Bapa. Biarlah Tuhan yang bekerja untuk semua yang dilakukan oleh seluruh anak-anak kami ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat pemerintah kami, dari yang teratas sampai yang paling rendah. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, berikan hikmat-Mu kepada mereka, agar mereka bisa melakukan kebijakan-kebijakan yang baik bagi seluruh warga negara Indonesia, khususnya dalam menangani COVID-19 Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, bagi pada pemerintah, bagi para warga negara yang terus menjagai dan mampu melakukan protokol kesehatan. Karena itu merupakan salah satu Tuhan cara untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Biarlah itu berjalan dengan baik Tuhan, dan jagai kami Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah kami tetap bekerja sesuai dengan kehendak-Mu saja dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga-keluarga yang bekerja dimanapun mereka berada, yang mungkin tidak bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga pertangyangan di rumah masing-masing sekarang ini, karena pekerjaan mereka mungkin di luar kota ya Tuhan. Bapa yang baik, ingatkan mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah tetap mereka berdoa, biarlah mereka tetap beribadah di tempatnya masing-masing, memuji muliakan nama-Mu, mengucap syukur atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami dan kepada seluruh pribadi-pribadi, keluarga lepas keluarga. Biarlah hasil-hasil pekerjaan kami itu menjadi berkat, menjadi saluran berkat kepada orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk program gereja kami HKBP Jambi 1 yang akan mengadakan pesta Gotilon ya Bapa. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, melalui informasi warta jemaat,
dan melalui para sintuawek yang kami sampaikan kepada ruas kepada jemaat kami HKBP Jambi 1. Ketuk hati dan pikiran kami masing-masing ya Bapa, agar kami dengan bersuka cita, agar kami dengan senang hati memberikan yang terbaik kepadamu ya Bapa, karena Bapa telah dulu memberikan yang baik kepada kami, masing-masing pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Biarlah itu menjadi kemuliaan bagi namamu, dan program kami bisa menjadi berjalan dengan baik. Sukacita bagi kami seluruh jemaat HKBP, dan kemuliaan hanya bagi namamu saja. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kau satukan hati dan pikiran kami, para parhaladu jemaat HKBP Jambi 1 ini, yang terus berupaya Tuhan memberikan pelayanan yang terbaik, walaupun dalam situasi COVID-19 masih tetap melanda negara kami ini ya Tuhan. Jagai kami Tuhan, berkati kami Tuhan, jauhkan dari mara bahaya, agar kami tetap mampu Tuhan memberikan yang terbaik kepada jemaat-Mu. Bapa yang baik, kami sadar Tuhan kami adalah orang yang berdosa. Dengan kerendahan hati kami datang bersujud kepadamu Bapa. Kiranya Tuhan berkenan menghapuskan dosa kami, agar kami layak sebagai anak-anak Bapa. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1 sampai 2 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu
di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama meminta di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Rohul Kudus, itulah yang menyertai engkau. Amin. Shalom,